Aku kadang-kadang panas juga memperingati maulid masuk neraka. Ku cabut kumis kau nanti baru kau tahu. Ternyata 3 kali Allah menyinggung gelar sayyid di Quran. Pertama, suami Siti Zulaikha digelar sayyid. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Keduanya mendapati sayyid sang wanita itu di depan pintu. Yang kedua, Nabi Yahya digelar sayyid. Anaknya Nabi Zakaria digelar sayyid sama Allah. Nabi Zakaria nunggu anak 100 tahun nggak punya anak. Mandul istrinya. Wamro'ati akhir. Istriku mandul. Sudah jelas-jelas disebut istriku mandul. Karena udah diperiksa di dokter zaman itu, tabib namanya. Diperiksa tabib, nggak ada harapan. Istrimu mandul. Kalau mau punya anak, kawin lagi. Nabi Zakaria nggak mau kawin lagi. Begitulah cintanya sama istri. Udah jelas istri mandul, doa lagi. Doa. Wamro'ati akhir. Ya Allah, istriku mandul. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Wahai Tuhanku, jangan biarkan aku mati sebatang kara nggak punya anak. Berilah aku anak. Ini doa orang-orang yang nggak punya anak, ini doanya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, Tuhanku, jangan jadikan aku hidup sebatang kara nggak punya anak. Berilah aku anak sebagai ahli warisku. Engkaulah sebaik-baik pemberi anak sebagai ahli waris. 100 tahun minta anak. Coba kalau kita 4 tahun aja nggak punya anak, periksa dokter mandul, kawin lagi lah nggak. Ditanya, kok kawin lagi Pak Ustadz? Istri mandul. Dan kadang nggak diperiksa lagi. 3 tahun nggak punya anak, bini kawin lagi. Kenapa? Mandul. 3 tahun nggak punya anak lagi, kawin lagi. Mandul. 3 tahun kawin lagi, mandul. Sudah 4 bini. Kata kawannya, mungkin kau yang mandul. Sekali diperiksa ke dokter, dia yang mandul. Udah 4 perempuan korban dibikinnya. Nabi Zakaria nggak begitu. Nabi Zakaria doa minta anak. Siang. Kenapa diberi selamat Nabi Yahya? Karena lahir tanpa ngeden dari seorang nenek-nenek yang sudah menepause. Bayi ajaib ini. Mandul lagi mamanya. Diberi selamat. Wassalamun alaih. Selamat atasnya Nabi Yahya bin Zakaria. Yauma wulida. Pada hari dia dilahirkan. Bahasa Inggrisnya the day he was born. The day he was born. Bahasa Melayunya pada hari jadinya. Aku kadang-kadang panas juga memperingati maulid masuk neraka. Ku cabut kumis kau nanti baru kau tahu. Ngajilah yang betul. Kalau kau nggak mau mengamalkan maulid Nabi nggak apa-apa, bukan wajib. Tapi jangan kau bilang kami memperingati hari lahir Nabi masuk neraka. Tidak ada dalilnya mengucapkan selamat hari lahir. Salah Quran itu. Surah Maryam. Dan Nabi Isa juga diberi selamat. Nabi Isa hebat juga. Kalau ini lahir Nabi Yahya dari nenek-nenek yang menepause mandul, Siti Maryam, Nabi Isa lahir dari seorang gadis perawan yang nggak punya suami. Jangankan berpingit dalam kamar, dan saya sudah sampai mihrabnya itu. Gadis pingitan. Tidak boleh lihat laki-laki kecuali Nabi Zakaria yang lihat pamannya sendiri. Dan tidak pernah dilihat laki-laki. Begitu Nabi Yahya, begitu Nabi Isa lahir, sama Allah beri selamat melalui lisan Nabi Isa. Wassalamu alayya. Selamat atasku Nabi Isa. Yauma wulida wa yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, pada hari aku mati. Wa yauma ub'atsu hayya, pada hari aku hidup lagi di hari kiamat. Allah beri selamat. Paham? Nah, lanjut. 2 kali Sayyidina ya. Terakhir Sayyid untuk bandit-bandit. Bandit pun rupanya ada Sayyidnya. Di surah Al-Ahzab. Ketika bandit-bandit, orang-orang bejat dimasukkan ke neraka, waktu mau masuk neraka dia bilang, nattabi'u sadatana wa kubaro'ana. Dulu kami, makanya hari ini mau dimasukkan ke neraka, karena dulu waktu hidup kami mengikuti Sayyid kami. Sayyid 1, kalau jamaknya sadat.
Dulu kan ada Anwar Sadat. Karena Anwar mesti Sadat, nggak mungkin Anwar Sayyid. Kalau Nur satu kan, Nur Sayyid. Kalau Anwar banyak cahaya, mestinya Sadat. Ada kata-kata Sayyid itu 3 kali. Jangan kita bilang tak ada. Kalau hadis sudahlah banyak kali hadis. Quran aja ada. Nah kita lanjut ceritanya. Begitu laki-laki itu Kitfir lihat istrinya dengan Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf dalam kamar terkunci. Wah, marahlah dia. Oh, kamu ketahuan. Ngapain kamu di kamar istri saya? Kunci-kunci pintu, kunci jendela. Nabi Yusuf bilang, saya tidak salah. Yang salah istrimu. Wah, istrinya takut pula lah ya enggak. Dia bilang, wahai suamiku, hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada seorang laki-laki yang menggoda istri orang terhormat? Oh, perempuannya main-main, kalian pandai kali, dia bersilat lidah. Main-main kalian. Kalian pikir bodoh, perempuan tuh licik tau. Ada satu laki-laki penasihat raja, saudara si Zulaikha, saudara Siti Zulaikha. Maka Kitfir katakan, kamu kira-kira siapa yang salah antara istri saya dengan anak angkat saya ini? Siapa yang salah di antara ini berdua? Coba kamu jadi hakim. Kira-kira saya tanya, kalau bapak waktu itu jadi hakim, yang dihakimi itu adalah adik perempuan bapak dengan laki-laki lain, kira-kira bapak membela adik bapak yang perempuan atau membela Nabi Yusuf? Bela perempuan ya? Berarti kalian sama dengan hakim yang menyiramkan yang menyiramkan air keras itu. Tidak sengaja menyiramkan air keras dengan air keras yang sengaja dibawa. Hebat itu, ya kan? Tidak sengaja menyiramkan air keras kepada Novel Baswedan dengan air keras yang sengaja dibawa. Coba tuh. Aku kurasa nggak bodoh-bodoh kali, tapi nggak paham gitu. Ini zaman sudah tua, Pak. Sejarah selalu berulang. Maka kita disuruh baca Quran, supaya kita tahu sejarah, berulang ini sejarah. Tapi hakim ini tak berpihak dia sama adiknya. Dia bilang apa? In kana qamisuhu qudda min kubul. Kalau baju Nabi Yusuf robek sebelah depan, fasadaqat. Istrimu betul. Nabi Yusuf pendusta. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur. Tapi kalau jubah Nabi Yusuf yang robek adalah sebelah belakang, fakadzabat, istrimu pendusta Nabi Yusuf yang betul. Langsung dipegang Nabi Yusuf sama Kitfir. Putar badannya. Lihat. Wah, hebat kau nak, katanya. Yang robek sebelah belakang berarti bininya. Nabi Yusuf lari dikejar belakangnya, enggak. Kalau Nabi Yusuf yang menerkam kan yang kau robek sebelah depan. Itulah hebatnya kisah ini, ya enggak. Tapi namanya Raja Kitfir takut membini rupanya. Dia bilang apa? Udah, diam aja. Yang ada di ruangan ini jangan ngomong. Jangan ngomong di mana Harun Masiku. Diam. Anggap kejadian ini tidak pernah terjadi. Tutup rapat-rapat rahasia ini. Malu bininya, yang salah bininya, malu. Tapi kata orang Melayu, mulut botol bisa ditutup, tapi mulut manusia tak bisa ditutup. Bocor juga. Memang begitu, perempuan-perempuan itu biasanya membocorkan itu begitu. Laki-laki juga. Kau belum tahu rahasia? Belum. Kau dengar ya, ini cuman kau yang kau kasih tahu. Cuman kau yang kau kasih tahu, orang lain nggak tahu. Ternyata Zulaikha mau mengajak berzina Nabi Yusuf. Cuman kau yang tahu loh. Tapi udah 200 orang dikasih tahu. Terus sebarlah di negeri itu. Pembesar-pembesar negeri, istri-istri menteri-menteri, istri Kapolri, ya enggak? Istri ketua BPIP.
Berbisik-bisik lah orang tuh, mak. Ternyata Zulekha masya Allah main juga gini ribut. Nggak perlu ditangkis satu-satu, capek. Isu-isu itu kalau kita tangkis satu-satu capek. Diundang aja perempuan-perempuan tuh ke rumah, suruh bawa pisau satu-satu yang tajam. Begitu masuk kasih pisau satu-satu yang tajam, dikasih buah. Kalau sini kira-kira mangga lah, kira-kira mangga yang ada air-airnya kan, mangga masak. Kemudian Siti Zulekha mengatakan kupas mangga. Maka wanita-wanita mengupas mangga, tangannya kan kena air mangga tuh, asam tuh kan. Pada saat perempuan-perempuan sedang mengupas mangga, tangannya basah kena air mangga. Pada saat itu Zulekha memanggil Nabi Yusuf. Ukhruj alaihin. Keluar kau, lewati aja perempuan-perempuan. Lewat aja, jangan macam-macam. Kalau nonton wayang kulit kayak Arjuna jalan. Nah, jangan kayak Buto Cakil. Jangan. Lewat aja, cek. Begitu Nabi Yusuf lewat, falamma ra'ainahu, begitu perempuan-perempuan itu lihat Nabi Yusuf lewat, akbarnahu, mereka tercengang. Ini bukan manusia, ini malaikat. Wa qata'na aydiyahum, dipotong orang tuh tangan orang tuh. Udah lewat Nabi Yusuf baru menjerit. Waduh! Berarti perempuan kalau lihat laki-laki ganteng, terjulur juga lidah tuh. Paham? Cukup, putus. Fitnah sudah putus. Apa kata Siti Zulekha? Aku yang tiap hari jumpa dia, macam mana aku nggak kepincut. Kau baru sekali lewat aja putus tangan. Begitulah Nabi Yusuf. Kegantengan Nabi Yusuf seperti matahari, bergairah orang melihat. Tapi kegantengan Nabi Muhammad, orang ta'zim melihatnya, tertunduk batin orang. Nggak berani orang macam-macam, gentar orang melihatnya. Kagum tapi gentar. Seperti melihat rembulan. Masya Allah.